Ada orang tua membuat video yang menampilkan di tulisan kaosnya dan digembor-gemborkan itu menolak surga, menolak masuk surga. Di depannya sini wonten tulisan Islam, ya, entah klaim atau memang benar itu Islam Pancasila seperti itu. Menolak surga. Kenapa? Karena dia menganggap atau mungkin golongannya menganggap bahwasanya kalau kita itu beramal masih pengen surga, maka tidak ikhlas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar wonten seperti itu nggih. Kalau kita beramal takut neraka, berarti kita belum ikhlas. Pripun yang menjawab kalau seperti itu? Lah, Rasulullah itu berdoa meminta surga. Setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Sinten yang mengajarkan doa itu? Rasulullah, orang yang maksum, orang yang paling tahu tentang agama ini saja meminta kebaikan dunia akhirat, surga, dan dijauhkan dari neraka. Lah siapa kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'azzul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 30 September. Jadi malam ini berapa tahun yang lalu nggih? Tahun 65 itu sedang 59 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang menyedihkan bagi bangsa Indonesia, dan alhamdulillah malam ini kita berkesempatan untuk kembali berkumpul untuk mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sempat beberapa kesempatan yang lalu kami izin karena ada beberapa kegiatan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah malam ini kita melanjutkan pembahasan di juz 30. Kemarin kita sudah surah Asy-Syams, malam ini kita membaca surah Al-Lail. Al-Lail, surat selanjutnya. Surat ke-92 setelah surah Asy-Syams, sebelum surat At-Tin. Sebelum Ad-Duha, sebelum Ad-Duha. Semun ya. Suratul Lail, depannya wal laili idza yaghsha. Sambil Bapak Ibu mencari, kami bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa idza ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhum wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahwa apabila suatu golongan, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, maka mendapatkan 4 keutamaan: diberi sakinah, ketenangan,
diliputi dengan rahmah kasih sayang Allah, lalu bersamai oleh para malaikat, dan Allah membanggakan atau menyebut-nyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Baik, monggo kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut ke surah Al-Lail ya. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum
نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sekarang mari kita ulangi lagi dengan beberapa catatan ya. Yang pertama penekanan di gunnah. Jadi gunnah itu adalah ketika nun dan mim tasdid. Jadi ketika ada huruf nun atau mim ada tasdidnya maka gunnah. Ya, ditahan suaranya setidaknya 2 harokat atau 2 ketukan. Wanna, inna, amma, itu ditahan. Ya. Kalau selain itu ketika tasdid maka tidak ditahan 2 harokat, tapi hanya 1 harokat saja. Seperti wasaddaqa, wa ma khalaqadz dzakara. Jadi bukan khalaqadz dzakara. Kalau terlalu panjang, nah itu menjadi gunnah. Maka yang gunnah hanya nun sukun dan mim nun tasdid dan mim tasdid saja. Selain itu menahannya cukup 1 harokat saja. Dan ini banyak di surah Al-Lail ini huruf-huruf tasdid. Ya. Nuyassiruhu, nah, itu juga hanya 1 harokat saja. Lalu yang selanjutnya terkait dengan qalqalah, ya. Jadi huruf qalqalah itu hanya ada 5, ba, jim, dal, to, dan qaf, ya. Baju di toko. Nah selain itu maka kita usahakan membacanya tidak dipantulkan. Yang agak sulit biasanya itu ketika kita bertemu dengan huruf ghain, ya, ghain sukun. Nah itu bukan qalqalah tapi seperti enak ngoten ya kalau dibaca mantul. Seperti di sini itu tadi ada yang ayat pertama itu walaili idza yaghsha, ghain. Nah itu kan bukan qalqalah, tapi kadang kalau lebih nyantai bacanya lebih enak kadang idza yaghsha, yagh. Nah gh ini perlu kita latih untuk menahan yaghsha, tidak sampai memantul seperti itu. Oke. Baik, mari kita ulangi sekali lagi membaca Al-Lail dengan tadi beberapa catatan ya. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla,
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Nunnya di sini tidak panjang. Nah, ini kadang kalau belum nopo terbiasa biasanya inna alaina, ini tidak tepat ya, yang inna a. Nah, nanya dipotong satu ketukan saja. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim.
Baik, ya, alhamdulillah kita sudah eh, tadarus ya, membaca bersama-sama. Sekarang mari kita membaca terjemahan sekaligus mencoba untuk memahami ya, sedikit-sedikit walaupun mungkin waktunya juga terbatas sehingga belum bisa membahas secara detail. Di tafsirnya mungkin belum bisa tersampaikan secara menyeluruh, tapi setidaknya kita mengetahui ya, makna secara tersurat dari ayat-ayat di surah Al-Lail ini. Di ayat pertama Allah sebutkan walaili idza yaghsha. Seperti biasa Allah bersumpah, ya, bersumpah dengan malam, waktu. Demi malam idza yaghsha, apabila menutupi cahaya siang. Jadi Allah bersumpah dengan gelapnya malam yang menggantikan cahaya siang. Terus selanjutnya wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila idza tajalla, terang benderang. Jadi dengan tanda-tanda kekuasaan. Jadi Allah itu biasa bersumpah dengan sesuatu yang besar, agung, yang menunjukkan tanda kekuasaannya, atau tanda bahwa semua itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali ada zat yang maha kuasa. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki adz-dzakar wal untha, dan perempuan. Ini di surah An-Naba itu juga Allah menyebutkan bahwa salah satu tanda kekuasaannya adalah menciptakan pasangan dari laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu, ya, ini ditunjukkan kepada hamba-hambanya Allah, lasyatta, memang beraneka ragam. Jadi Allah sebutkan bahwasanya hamba-hambanya Allah atau makhluk-makhluknya Allah itu memiliki usaha-usaha yang beraneka ragam, bermacam-macam. Ada sa'yun atau usaha yang sifatnya khair, hasanah, baik. Ada juga usaha yang dilakukan oleh manusia itu syarrun atau sayyi'atun, buruk. Jadi memang bermacam-macam. Ya. Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, berinfak, berzakat, bersedekah, berwakaf, wattaqa, dan bertakwa, artinya apa, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan. Saddaqa itu membenarkan dalam arti meyakini, mengimani, mempercayai, bil husna, akan adanya pahala kebaikan. Meyakini, mengimani akan adanya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan, Allah akan memudahkan orang-orang yang tadi, orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, lalu mereka bertakwa, lalu membenarkan, meyakini akan adanya surga, akan adanya balasan bagi kebaikan-kebaikan itu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju kebahagiaan atau menuju kemudahan itu. Sebaliknya, di ayat selanjutnya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, merasa tidak perlu dengan Allah karena mungkin memiliki kuasa, memiliki harta, memiliki kecukupan, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan, tidak percaya terhadap pahala kebaikan. Dia tidak percaya adanya surga, tidak percaya bahwasanya
kebaikan maupun keburukan itu akan mendapatkan balasan. Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Atau bisa dikatakan bahwa Allah akan memudahkan jalannya ke neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini fa amma man a'ta wattaqa dan seterusnya sampai fasanu yassiruhu lil usra ini pernah suatu saat di dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan bahwa, ini saya bacakan hadisnya mohon. Qala sa'ala ghulamani syabani Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang yang pemuda syabani bertanya An-Nabiya sallallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, anak malu fima jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir. Wahai Rasulullah, apakah kita beramal menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh kalam takdir di zaman azali? Qala fafimal amalu idzan, ataukah berdasarkan urusan yang baru? Jadi ada dua orang yang bertanya, kita itu beramal apakah sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz gitu nih. Karena ada Rasulullah menyebutkan bahwa orang itu sudah ditetapkan. Sebelum diciptakan sudah ditetapkan nanti maq'aduhu fil jannah atau maq'aduhu finnar. Tempatnya itu di surga atau di neraka itu sudah ditetapkan. Ya, maka para sahabat bertanya, lalu kita itu harus bagaimana? Berarti kan kita sudah pasti nanti di surga atau di neraka. Apakah kita harus berserah diri saja? Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang-orang zaman sekarang. Buktinya di podcast-podcast di media sosial itu banyak yang bertanya, gimana sih konsep Islam itu? Kalau memang sudah ditetapkan nanti di neraka atau di surga, ya sudahlah, tidak perlu berusaha dan lain sebagainya. Nah, kalau jawaban Nabi di sini, kata Nabi, i'malu fakullu amilin muyassarun li'amalihi alladhi khuliqalahu qala fal'an najidu wa na'mal. Jadi kata Nabi, i'malu, berusahalah, beramalah. Kenapa? Fakullu amilin, karena setiap orang yang berusaha beramal kebaikan muyassar, akan dimudahkan li'amalihi alladzi khuliqalahu, kepada amal soleh yang sudah ditetapkan baginya di Lauhul Mahfuz. Maka dilanjutkan dengan ayat ini. Jadi ditegaskan kembali bahwasanya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassirhu lil yusra. Jadi ketika kita itu mengusahakan kebaikan, maka meniatkan suatu kebaikan, maka Allah akan memudahkan kita menuju ke kebaikan tersebut. Jadi ada hidayah di sana. Nah, itulah yang membuat kita menjadi insya Allah tadi nuyassiruhu lil yusra, dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan. Nah, sekarang nonton fenomena yang agak unik nih Bapak Ibu nih. Ada yang viral kemarin, mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti media sosial itu, ada orang tua membuat video yang menampilkan di tulisan kaosnya dan digembor-gemborkan itu menolak surga, menolak masuk surga. Di depannya sini wonten tulisan Islam, entah klaim atau memang benar itu Islam Pancasila seperti itu. Menolak surga. Kenapa? Karena dia menganggap atau mungkin golongannya menganggap bahwasanya kalau kita itu beramal masih pengen surga, maka tidak ikhlas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nonton seperti itu nggih? Kalau kita beramal takut neraka, berarti kita belum ikhlas. Pripun yang menjawab kalau seperti itu?
Lah, Rasulullah itu berdoa meminta surga. Setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Sinten yang mengajarkan doa itu? Rasulullah, orang yang maksum, orang yang paling tahu tentang agama ini saja meminta kebaikan dunia akhirat, surga, dan dijauhkan dari neraka. Nah, siapa kita yang mau berusaha beramal tetapi tidak mau beramal karena surga, atau tidak mau menjauhi keburukan kejahatan karena takut neraka? Nah, ini yang perlu untuk kita lihat nih, fenomena seperti itu ternyata ada, dan bisa jadi kalau mengenai orang yang tidak tepat artinya orang yang awam bisa jadi akan percaya saja, dan akhirnya malah justru semakin jauh dari tuntunan agama. Maka tadi di ayat ini juga ditegaskan wasaddaqa bil husna. Syaratnya untuk dimudahkan dalam kebaikan itu kita percaya bahwasanya kebaikan itu akan mengantarkan kepada pahala, dan pahala itu akan mengantarkan kepada surga. Sudah simpel sajalah, kita percaya bahwa ada surga, kita beramal soleh, dan semoga dengan amal soleh itu kita kelak mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu di ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ini menegaskan orang yang bakhil tadi, menyimpan hartanya, tidak mau mengeluarkan infak, maka tidak bermanfaat ketika sudah binasa itu hartanya. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Jadi akan orang itu menjadi orang yang baik atau tidak itu Allah memiliki hak prerogatif. Maka kita senantiasa memohon hidayah itu dari Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan dengan adanya klaim atau decree dari Allah bahwasanya inna alaina lal huda, itu memberikan rasa aman sebetulnya bagi para pendakwah kita yang diminta oleh Allah untuk berdakwah itu. Tidak perlu ngotot atau tidak perlu was-was apabila orang yang kita dakwahi itu belum mengikuti apa yang kita dakwahkan. Jadi ini sudah ceto welo-welo bener, sudah jelas ini salah, ini benar, tapi ke orang itu masih menolak kebenaran itu, ya sampun, berarti Allah memang belum memberikan hidayah. Mau sedekat apapun kita dengan orang tersebut, kalau memang Allah belum berkenan, kita hanya bisa mendoakan saja. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia ini. Fa'angdartukum naron talazzo, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Nah, ini Allah saja secara eksplisit menyebutkan bahwa neraka itu adalah salah satu cara Allah untuk membuat kita itu takwa. Kita takut karena Allah mengancam dengan neraka sehingga kita dapat berbuat kebaikan. La yaslaha ilal ashqa, yang hanya dimasuki neraka itu oleh orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan kebenaran, mendustakan agama, mendustakan nilai-nilai Islam, dan berpaling dari keimanan. Wa tawalla, berpaling, tidak mau beriman. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka. Siapa? Al atqa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Siapa orang yang bertakwa itu? Cirinya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Yatazakka. Mengeluarkan harta itu adalah untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, illa batigha wajhi rabbil a'la, kecuali dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridha Allah, wajah Tuhannya yang maha tinggi. Jadi kita beramal,
kita niatkan betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat, wala saufa yardha, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ridho Allah, maka apa yang perlu untuk kita jadikan hal yang paling penting di dunia ini? Maka mari kita introspeksi diri dan berkaca kepada diri masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul tujuannya adalah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita kaji malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.